Nabi menyampaikan fala yarfuth. Asyamu junnatun. Baik. Puasa yang ditunaikan dengan benar itu bisa menghasilkan perisai. Tapi tidak mudah mengerjakan. Ini ada tantangannya. Apa di antara tantangannya? Saya tuliskan 1. Fala yarfuth. 2. Wala yajhal. 3. Wa ini mru'un qatalahu. 4. Au syatamahu. Falyakul inni sha'imun inni sha'imun. Di redaksi lain falyakul marrataini inni sha'imun. Tahan sampai sini dulu karena kesananya terkait dengan keutamaan. Ini yang terkait dengan tantangan. 1, kata Nabi, jangan berkata kotor, jorok, kata-kata kotor. Yang kedua, wala yajhal, jangan berlaku bodoh yang tidak pantas, bertindak yang tidak pantas. Kita contohkan. 3, wa inumru'un qatalahu, berselisih. Termasuk provokasi. Ya, masuk konteks ini. Au syatamahu, mencaci, mencela. Ya, kemudian juga bikin hoax. Nah, kalau sekarang buzzer. Nah, ini masuk kategori ini, ya. Awas, hati-hati, hati-hati nih, hati-hati. Awas ya. Nah, ini. Falyakul inni shaimun, maka tegaskan pada dirinya kalau menghadapi tantangan ini, saya sedang puasa, sedang puasa, sedang puasa. Baik, sebentar. Sebelum kita masuk ke sini, sebentar. Tarik nafas dulu. 3 detik. 1, 2, 3. Fokus lagi. Bila kita perhatikan, di sini kita tidak dapatkan tantangan berupa hal-hal yang konsumtif misalnya. Ya, makan, minum, atau tantangan yang sifatnya biologis, hal-hal seksual, kebutuhan seksual, biologis. Padahal ini sama-sama tantangan juga, ya kan? Betapa banyak orang waktu sedang berpuasa lihat makanan, tiba-tiba sudah pengen buka, ya kan? Jalan, olahraga pagi-pagi habis subuh, gitu kan? Tercium bau makanan dari satu restoran, Masya Allah, udah lihat jam, berapa menit lagi maghrib ya? Padahal baru subuh. Kan? Minuman juga demikian, ya kan? Hasad seksual juga demikian, karena itu jadi tantangan, dilarang saat puasa. Namun kenapa yang ini tidak banyak diungkap, dibahas, sedangkan ini yang ditekankan, bahkan menduduki hal yang sangat penting tentang hadis-hadis puasa. Teman-teman sekalian, secara sederhana, karena memang bagian yang pertama ini, minum, makan, hubungan biologis, ini yang disebut dengan muftirat namanya. Ya, hal yang membatalkan puasa. Terkait hal yang membatalkan puasa, berlaku untuk semua orang. Karena semua orang pun menjaga dari ini, sudah kenal semua. Karena semua menjaga dari itu, maka muncullah kemudian motivasi yang kuat untuk meninggalkan ini semua. Jadi nggak dilarang pun sudah ngerti. Nggak disampaikan pun sudah paham, makan itu pasti batal. Ya, minum itu pasti batal. Ini nggak usah pura-pura, saya mau wudhu, kumur-kumur, padahal pakai sirup misalnya. Ya, tetap aja batal. Ya, cuman 2 dalam keadaan makan, minum nggak batal. 1, ketika lupa, bukan pura-pura lupa. Beda pura-pura lupa dengan lupa. Ya, makan, lupa misalnya. Sedang makan, selesai. Begitu kenyang, ketemu teman, ditanya sama teman, gimana puasanya hari ini? Oh, puasa, astagfirullah, saya lupa. Nah, bukan makan dulu, nanti kalau ditanya lupa, bukan. Nah, yang kedua, makan dalam keadaan atau minum dalam keadaan sedang tidur, mimpi. Mimpi makan, mimpi minum. Ya, ajaibnya begitu bangun kenyang misalnya. Ya, nah, itu tidak membatalkan kalau memang tidak diniatkan untuk itu. Nah, ini yang membatalkan. Kenapa tidak banyak dibahas? Karena sudah banyak dipahami. Semua orang yang puasa menjaga ini. Tapi yang ini namanya mufsidat, perusak puasa. Ya, perusak itu kan nggak semuanya mengalami ini secara keseluruhan. Kalau ini dihadapi oleh keseluruhan, karena setiap hari itu yang dijaga. Ketahuan hadir nggak hadir langsung tahu. Tapi ini bisa datang tiba-tiba. Ya, bisa nggak disadari teman-teman sekalian. Dan nggak banyak orang tahu bahwa ini merusak. Apa bedanya membatalkan dengan merusak? Kalau membatalkan muftirat, ini seketika puasanya selesai, habis.
batal, gugur. Mesti diganti di hari lain. Kalau sengaja, tambah kafarat, hukuman tambahan. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut, bisa memberi makan 60 orang miskin, paling sedikit, atau membebaskan seorang budak. Dalam konteks sekarang sudah tidak ada bagian ketiga tadi. Ya, diganti di hari lain. Tapi juga tidak boleh sengaja, karena dosanya bisa berlipat. Ya, nah, ini gugur seketika. Tapi kalau yang ini belum tentu puasanya batal. Di puasanya terasa masih lanjut karena belum mengerjakan yang membatalkan, puasanya tidak gugur tapi rusak. Rusak itu artinya pahalanya berkurang karena dikurangi oleh perbuatan buruk ini. Contoh, berkata kotor, jorok. Ya, kotor itu masuk dalam konteks ini juga gibah, gosip, tuh. Ya, kata-kata jorok dan seterusnya, ya, masuk sini. Saya mau tanya pada Anda, saat kita mengerjakan puasa, berapa kali membicarakan keburukan orang lain? Berapa kali nulis status tentang keburukan orang? Hah? Berapa kali berbuat jelek dengan kata-kata atau tulisan? Atau dengan pikiran? Itu kan tanpa sadar masuk dalam kategori ini. Bayangkan, kalau mengerjakan ini merusak misalnya 25%, mengurangi 25% pahala puasa. Baik, setelah itu berselisih atau saling provokasi. Ya, maaf, kurangi lagi nih 25%. Ya, gara-gara PSBB di jalan ketemu ini marah, ribut, lupa kalau dia puasa. Oke kan? Baik, dan seterusnya. Ini saling mencela. Nah, kalau sudah sampai sini kan mencela. Ya kan? Kurangi lagi 25%. Nih, bikin hoax. Buzzer tuh, awas hati-hati, ya. Awas, profesi Ramadan, dosa bisa berlipat. Muncul lagi 20%. Ya. Anda bayangkan 25, 25, 25, 25. 25 kali 4, 100%. Kalau ini dikerjakan 100%, dapat pahala puasa 100%. Dikurangi 100%, ya habis 0. Nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau kemudian ditambah lagi dosanya, muncul lagi misalnya. Walayajal, berlaku yang tidak pantas. Tak senonoh. Ya, jahlun itu bisa berarti begini. Seketika saat dikerjakan mungkin belum berdosa bagi dia. Tapi dosanya dihasilkan dari komen orang lain. Misal, Anda bapak atau ibu usia 50 tahun, terus keluar komplek olahraga pagi-pagi misalnya kan, pakai sepeda cucu yang 5 tahun. Ya dosa sih enggak, cuman kan orang menggunjing. Nah itu ya jahal namanya, berlaku yang tidak pantas. Ustadz misalnya kan udah tahu begini nih, ceramah, tampilan begini, peci, baju misalnya sudah mengatur dengan baik. Tiba-tiba peci dipindah begini misalnya, kan ini nggak pantas. Ya saya mungkin nggak dosa pakai ini, tapi kan membuat Anda bisa komen sesuatu yang nggak baik. Tiba-tiba bisa cerita ini, cerita itu, dan sebagainya. Nah ini yang menjadikan karena Anda penyebab dosanya, orang berbuat dosa, maka terlimpah juga untuk Anda dosanya. Bayangkan, sudah habis 0, berbuat dosa lagi, taruhlah 50% misalnya, karena orang banyak menggunjing bicara buruk. Wah, habis, minus 50%. Sudah tahan lapar, sudah nggak minum haus. Anda bayangkan, udah gitu nambah dosa 50%. Ini yang mungkin yang dimaksudkan Nabi SAW, Rabba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Tidak sedikit nanti orang puasa, karena nggak bisa menghadapi tantangannya dengan baik, dia nggak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ini yang paling bahaya. Nah, rumus cepatnya untuk menghadapi ini semua, Nabi cuma memberikan satu kalimat saja. Kalau perlu tergaskan pada jiwa kita. Ya, apa kalimatnya? Kata Nabi, kalau Anda dihadapkan pada yang seperti ini, sedang duduk tiba-tiba diajak ngomongin orang, ya, melihat layar kaca, bahkan lihat kultum ini pun ribut juga. Siapa sih yang dislike, siapa? Biarin aja, mungkin itu, ya itu pekerjaannya. Ya mungkin itu yang diinginkan, gak apa-apa, kenapa harus diributkan? Ya kan gak ada masalah gitu, kan tidak harus semua bisa menyenangkan orang lain. Semua orang bisa punya pendapat masing-masing. Alhamdulillah, Anda senang merah silahkan. Mungkin yang lain senang biru, nggak ada masalah. Kita saling menghormati, tidak ada persoalan. Tapi jangan sampai dari persoalan itu jadi rame. Kayaknya hilang pahala. Nah, rumus cepatnya kata Nabi, faliyakul inni shaimun. Katakan pada diri kita. Perhatikan cara menerjemahkannya. Katakan pada diri kita, saya sedang puasa. Kalau perlu katakan sekali lagi, saya sedang puasa. Untuk menguatkan. Supaya ingat kita sedang puasa, jangan sampai gugur, jangan sampai hilang pahala, jangan sampai batal ya Allah, jangan sampai hilang. Jaga. Ya, ada sebagian yang menerjemahkan katakan pada orang itu, tapi saya agak kurang sependapat. Karena kul itu bisa berkata pada orang kedua,
objek, bisa berkata pada diri kita. Jadi diri kita yang jadi objeknya. Ya, pada diri sendiri, ke hati kita, katakan. Ya, jadi katakan pada diri kita bahwa kamu sedang begini, kamu sedang begini. Ya, karena konteks kalau diterjemahkan, katakan pada orang, misal begini, Anda sedang ketemu orang, dan orang berkata, kamu begini, 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 lalu Anda katakan, maaf ya, saya sedang puasa. Nah, boleh jadi dia tambah tersinggung. Nah, atau Anda ingin kemas kalimatnya, misalnya dengan kalimat baik, bisa saja diterjemahkan seperti ini. Kita sedang puasa, ada baiknya kita tidak seperti ini. Nah, ini bisa. Ya, tapi konteks pertamanya, katakan pada diri kita, saya sedang puasa. Jangan sampai berbuat seperti ini, jangan sampai batal dan sebagainya. Baru kita bisa bagi ingatan dengan orang lain sebagai pengetahuan. Ini cara paling cepat untuk bisa menangkal perbuatan yang bisa merusak.